Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zafira Putri Keita dari kelas 12 Sen 1 nomor absen 40. Di sini saya akan mengerjakan tugas uprak bahasa Indonesia dari Bu Puspa, yaitu mendongeng. Selamat menonton. Rendang buatan ibu, tema kearifan lokal. Cerita ini berkisah tentang seorang lelaki pendiam yang menjadi pelanggan tetap di sebuah kedai nasi kecil. Ia selalu memesan menu yang sama, nasi hangat dengan rendang, sedikit dedak, dan kuah minyak kekuningan, kentang kecil, serta sambal hijau. Ia makan dengan sangat nikmat dan penuh kehati-hatian, seolah-olah sedang menghormati makanan itu. Setiap selesai makan, ia selalu berkata bahwa rendangnya enak sekali, seperti buatan ibunya. Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang ibunya, ia hanya tersenyum dan pergi. Pemilik kedai awalnya menganggap lelaki itu aneh. Ia tak pernah tertarik pada lauk lain, bahkan tidak tergoda oleh restoran Padang besar yang baru dibuka di seberang jalan. Ia datang hanya untuk rendang. Kadang ia juga membungkus beberapa potong untuk dibawa pulang. Lelaki itu adalah salah satu dari sedikit pelanggan setia mereka. Di bagian lain cerita, diketahui bahwa lelaki itu bernama Sal. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang rendang Padang. Baginya, memasak rendang adalah soal kesabaran-kesabaran yang dimiliki para ibu. Ia sering bercerita tentang suasana kampung halamannya menjelang hari raya ketika para ibu memasak rendang dalam kuali besar. Aromanya menyebar ke seluruh kampung, namun baginya rendang paling enak tetaplah buatan ibunya. Hubungan Sal dengan ibunya sangat dekat sejak kecil. Ia sangat dimanjakan oleh ibunya. Bahkan ketika dihukum ayahnya dan disuruh membersihkan kamar mandi, ibunya selalu memberinya teh manis atau pelukan setelahnya. Lama-kelamaan, Sal membersihkan kamar mandi bukan lagi karena hukuman, tetapi karena ia ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang ibunya. Suatu hari, ibunya meninggal dunia secara mendadak. Sal menolak pergi ke rumah duka. Ia justru sibuk membersihkan kamar mandi sepanjang hari. Baginya, jika ia datang, itu berarti ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya benar-benar telah tiada. Sejak saat itu, Sal menjadi semakin pendiam. Ia bahkan mengatakan bahwa sejak ibunya meninggal, tidak ada lagi rendang Padang di dunia ini. Seolah-olah rendang kehilangan maknanya tanpa kehadiran sang ibu. Namun, suatu malam, Sal pulang membawa rendang dari rumah makan dan memintanya dicoba. Ia berkata rasanya seperti buatan ibunya. Sang istri tahu bahwa rendang itu biasa saja, dimasak untuk kebutuhan cepat rumah makan, bukan dengan kesabaran seperti yang selalu diceritakan Sal. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia mulai memahami bahwa rendang itu bukan sekedar makanan, melainkan cara Sal mengenang dan merindukan ibunya. Di sisi lain, kedai nasi kecil tempat lelaki pendiam itu makan terpaksa tutup karena bangunannya akan dijadikan toko kain hasil kerjasama pemilik baru dengan pengusaha lain. Pemilik kedai harus pindah dan meninggalkan tempat yang penuh kenangan. Pada bagian akhir, Sal kembali terlihat membersihkan kamar mandi seperti kebiasaannya dulu. Ia mengaku baru saja pergi ke makam ibunya. Istrinya tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi dalam hati Sal. Tetapi ia tahu satu hal yang harus dilakukan, membuatkan teh manis untuknya seperti yang dulu dilakukan ibunya. Cerita ini menggambarkan betapa kuatnya ikatan seorang anak dengan ibunya. Rendang menjadi simbol cinta, kesabaran, dan kenangan masa kecil. Melalui kebiasaan sederhana seperti membersihkan kamar mandi dan menikmati rendang, Sal berusaha mempertahankan kedekatannya dengan sang ibu meski ia telah tiada. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.